Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum di Kecamatan Tanjung Senang. Nama saya Muhammad Syafiq Zatroyan, NIM 1202-0218 dari kelas RD. Nama saya Feral Devon Timotius dengan NIM 120220241, kelompok 6 dasar perencanaan wilayah dan kota. Perkenalkan, nama saya Gaiska Zahira Jauza dengan NIM 12022202119 dari TPB 54. Perkenalkan, nama saya Matius Ramoranda Sitopu, NIM 120220234 dari TPB 54. Perkenalkan, nama saya Rizka Triandini dengan NIM 120220232 dari TPB 54. Perkenalkan, saya Ana Rahayu dengan NIM 120220195 dari TPB 53. Nama saya Dian Matamas Turuspani dengan NIM 120220244 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama saya Uscita Prilia Hamzah, NIM 120220221 dari TPB 54. Nama saya Agung Pratama, NIM 120222012 dan dari TPB 54. Latar belakang. Jalan merupakan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan mereka guna melakukan berbagai jenis kegiatan. Kerusakan jalan pada Kecamatan Tanjung Senang ini menimbulkan banyak kerugian yang dirasakan oleh penggunanya yang berupa menghambat laju dan kenyamanan pengguna jalan yang semestinya harus ditangani segera oleh instansi yang berwenang. Perlu adanya program peningkatan pemeliharaan rutin atau berkala oleh dinas terkait untuk menjaga agar kondisi jalan tetap layak untuk digunakan. Urgensinya yaitu berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa halaman dan riset mandiri, Kecamatan Tanjung Senang merupakan salah satu pintu masuk sekaligus jalan alternatif untuk menuju kota Bandar Lampung dari arah Metro dan Lampung Selatan. Namun, sampai sekarang, pengembangan jalan raya di Kecamatan Tanjung Senang cenderung kurang maksimal. Padahal, menurut kami, pengembangan jalan di Kecamatan Tanjung Senang perlu diprioritaskan, mengingat bahwa Tanjung Senang termasuk salah satu pintu masuk Bandar Lampung dan juga merupakan jalan alternatif antar kota. Untuk itu, isu ini perlu diangkat kembali ke publik agar dapat segera terrealisasikan. Di sini kami memilih wilayah studi di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan isu prioritasnya yaitu kerusakan pada jalan raya dan juga untuk isu umumnya yaitu penggerusan material sedimen di aliran sungai karena sering terjadinya banjir dan juga limbah sampah yang menumpuk di area tempat pembuangan sampah. Kemudian ada beberapa fakta pendukung yang kami ambil dari artikel. Contohnya di sini ada kerusakan pada jalan raya, kemudian penggerusan material di aliran sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Kemudian juga ada limbah yang menumpuk di area tempat pembuangan sampah yang semakin hari semakin terus dikeluhkan oleh warga sekitar. Terkait rumusan masalah yang kami ambil, yaitu jalan merupakan prasarana yang berperan sangat penting dalam sektor perhubungan. Karena jalan merupakan akses yang menghubungkan satu tempat menuju tempat lain. Serta dengan adanya jalan yang memadai, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tetapi, pada kenyataannya, banyaknya wilayah yang mengalami kerusakan jalan raya, salah satunya pada daerah Kecamatan Tanjung Senang yang menyebabkan dampak negatif, baik untuk pengguna jalan maupun menghambat aktivitas masyarakat setempat. Oleh sebab itu, permasalahan yang harus diperhatikan yaitu bagaimana pengelolaan infrastruktur dasar terkait jalan raya, serta faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada jalan raya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kerangka pikir yang merupakan alur dari penyusunan laporan ini. Pertama adalah latar belakang, seperti yang disampaikan di awal tadi. Latar belakang yang pertama ialah jalan merupakan fasilitas yang digunakan masyarakat sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan guna melakukan berbagai jenis kegiatan. Yang kedua, kerusakan jalan pada Kecamatan Tanjung Senang menimbulkan banyak kerugian yang dirasakan oleh pengguna jalan dan harus segera ditangani oleh instansi yang berwenang. Dan yang ketiga, untuk menjaga
agar kondisi jalan tetap layak, perlu adanya program peningkatan pemeliharaan rutin atau berkala. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pengelolaan infrastruktur dasar terkait jalan raya serta faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada jalan raya di daerah Kecamatan Tanjung Senang. Dari rumusan masalah tersebut menghasilkan tujuan penelitian, yaitu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan jalan raya di daerah Kecamatan Tanjung Senang. Setelah itu ada sasaran. Yang pertama, menganalisis bagaimana keadaan jalan raya di daerah Kecamatan Tanjung Senang. Data ini didapatkan dengan cara yang pertama observasi lapangan, yang kedua literatur media internet, dan yang ketiga foto berupa street view Google. Dan sasaran yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor penyebab kerusakan jalan raya di daerah Kecamatan Tanjung Senang. Data yang didapatkan dengan cara wawancara dan kuesioner. Gambaran umum terkait Kecamatan Tanjung Senang. Kecamatan Tanjung Senang merupakan sebagian wilayah Kota Bandar Lampung yang berpenduduk 34.485 jiwa dengan luas wilayah 11,63 km persegi. Kecamatan Tanjung Senang secara topografis sebagian besar daerahnya adalah dataran rendah dengan tingkat kemiringan lereng yaitu 0%. Kondisi cuaca di kecamatan ini dengan curah hujan terbesar adalah bulan Februari, Januari, Maret dengan curah hujan 287 mm dan suhu tahunan rata-ratanya adalah 32 derajat Celcius. Di bidang jalan, wilayah Kecamatan Tanjung Senang ini masih beraspal, namun masih ada juga permukaan jalanan yang berkerikil dan rusak. Kondisi drainase Kecamatan Tanjung Senang yaitu kualitas air yang mengaliri sungai-sungai di kota ini mengalami tingkat pencemaran baik dari limbah domestik maupun perusahaan yang sudah melebihi ambang batas. Hal ini disebabkan karena jaringan drainase selain berfungsi menerima dan mengalirkan limpahan air permukaan, juga berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah domestik. Desain survei meliputi kebutuhan data, pengumpulan data, dan instrumen pengumpulan data. Pada kebutuhan data, diperlukan data titik kerusakan jalan di Tanjung Senang. Jenisnya data lokasi, foto. Kemudian dikumpulkan dengan 3 tahun terakhir. Tujuannya mengetahui perubahan dan kondisi terakhir. Sumbernya dari lembaga dan juga objek lapangan. Pengumpulannya media internet dan pengamatan. Kemudian ada data intensitas lalu lintas di Tanjung Senang. Jenisnya dokumen angka masuk dan keluar. Tahun terbaru yaitu 2021. Tujuannya menyusun prioritas perbaikan. Sumber data lembaga. Pengumpulannya melalui media internet. Selanjutnya data muatan kendaraan. Jenis dokumen angka dan survei langsung. Tahunnya 3 tahun terakhir. Tujuannya untuk membuat kebijakan maksimal muatan kendaraan. Sumber data lembaga. Pengumpulannya media internet. Kemudian data kondisi tanah dan material. Jenisnya dokumen survei langsung. Tahun terbaru yaitu 2021. Tujuannya meninjau solusi yang efektif. Sumber data objek lapangan. Pengumpulannya melalui pengamatan. Kemudian dalam data survei ada juga metode pengumpulan data. Ada wawancara, meninjau informasi dari internet, observasi lapangan, dan kuesioner. Untuk instrumen pengumpulan data, dibutuhkan narasumber dari lembaga, kendaraan untuk transportasi, laptop untuk monitoring data, kamera untuk foto, GPS untuk tracking pemetaan. Bab 4. Analisis strategi dan program. Analisis potensi dan masalah. Di Kecamatan Tanjung Senang, terdapat 3 jenis tingkat potensi kerusakan jalan, yaitu kerusakan rendah, kerusakan sedang, dan kerusakan tinggi. Tingkat potensi jenis kerusakan jalan yang rendah ini disebabkan oleh volume lalu lintas serta sistem drainase yang kurang baik. Tingkat potensi kerusakan jalan tersebut dipengaruhi oleh tingkat volume lalu lintas, saluran drainase yang terletak pada kemiringan lereng yang landai, serta curah hujan yang tinggi.
sehingga berpotensi adanya erosi. Sedangkan pada tingkat potensi kerusakan jalan yang tinggi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingginya volume lalu lintas, jenis material konstruksi, pengerasan yang tidak sesuai, curah hujan yang tinggi, dengan saluran drainase yang kurang baik. Tabur SWOT, yang mana S yaitu strength, W-nya weakness, O opportunities, T threat. Yang mana strength di sini yaitu Kecamatan Tanjung Senang merupakan salah satu pintu masuk Bandar Lampung dan jalan alternatif antar kota. Kemudian weakness-nya keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan jalan. Kemudian kita masuk ke opportunities. Opportunities-nya yaitu dengan adanya perbaikan jalan dapat mengurangi tingkat kemacetan. Kemudian kita masuk ke threats-nya. Threats-nya yaitu rendahnya kesadaran pengguna jalan akan keselamatan dapat berakibat meningkatnya jumlah kasus kecelakaan. Dari strength, weakness, opportunities, dan threats-nya, kita dapat menyusun strategi baru untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan strength, weakness, opportunities, dan threats-nya. Yaitu kemudian kita masuk ke strategi SO-nya, strength dan opportunities. Strateginya yaitu meningkatkan infrastruktur jalan yang nyaman dan aman. Kemudian kita masuk ke strategi weakness dan opportunities-nya, yaitu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk penyediaan anggaran untuk perbaikan jalan. Kemudian kita masuk ke strategi ST-nya, strength dan threats-nya, yaitu meningkatkan kedisiplinan masyarakat mengenai ketertiban lalu lintas untuk menghindari kecelakaan. Kemudian kita masuk ke strategi WT-nya, yaitu weakness dan threats-nya, yaitu pengalokasian anggaran secara maksimal untuk perbaikan jalan agar dapat mengurangi kasus kecelakaan. Kemudian kita masuk ke perumusan program penanganan. Berdasarkan tema pengembangan infrastruktur jalan tahun 2020 sampai 2022, maka program akan diarahkan pada program penanganannya, yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketertiban lalu lintas dan keselamatan jalan dengan waktu tahun 2020 dan pihak yang berwenang Dinas Perhubungan. Kemudian program penanganan kedua, program perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk perbaikan jalan, waktunya tahun 2021 dan pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan. Kemudian program penanganan yang ketiga, melakukan perbaikan jalan serta pemeliharaan jalan secara rutin maupun secara berkala untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi angka kasus kecelakaan. Waktunya tahun 2022, pihak yang berwenang yaitu Dinas PUPR. Kesimpulannya yaitu fasilitas berupa jalan yang digunakan masyarakat Tanjung Senang setiap harinya rusak yang menyebabkan kegiatan masyarakat menjadi terganggu. Jalan yang rusak ini masih menjadi masalah yang belum adanya perkembangan. Oleh karena itu, tujuan kami menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan jalan di Kecamatan Tanjung Senang ini dapat diatasi dengan cara meningkatkan infrastruktur jalan, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, meningkatkan ketertiban masyarakat mengenai lalu lintas, dan mengalokasikan anggaran semaksimal mungkin agar perbaikan jalan segera dilakukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.